Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Berjumpa lagi dengan Pak Miftahul Khair dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6. Baiklah anak-anakku semuanya, seperti biasa, marilah kita awali terlebih dahulu pembelajaran hari ini dengan berdoa. Jika berdoa mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semuanya, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Oh ya anak-anakku semuanya, apakah kalian tahu bulan Hijriyah pada sekarang ini bertepatan pada bulan apa? Iya benar, bulan Rabiul Awal. Dan bulan Rabiul Awal ini terkenal dengan bulan Maulud atau bulan Maulid. Kenapa? Iya tepat sekali, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal kita sebagai umat Islam merayakan hari kelahiran manusia yang paling mulia, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku semuanya, dalam rangka memperingati, merayakan hari lahir Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bersalawat dulu yuk. Kalian tahu salawat kisah sang Rasul? Iya, Miftah yakin kalian semuanya sudah familiar ya. Ya, coba itu kalian lihat di layar, sudah ada teksnya. Ikuti bersama Pak Miftah. Rahatil atyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Gitu ya. Langsung bahasa Indonesianya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Lanjut. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada, disusui Halimah, 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Nah, dari sini kalian bisa membayangkan 6 tahun usia, wafat ibu. Pada 2 bulan sebelum dilahirkan, 2 bulan di kandungan, ayahnya yang wafat. Bayangkan, masih kecil, usia 6 tahun, ibunya wafat, ayahnya malah lebih dulu juga wafat. Yang anak yang wafat, ayahnya dan ibunya disebut anak. Iya, yatim piatu. Bayangkan Nabi Muhammad dalam usia 6 tahun sudah dalam kondisi yatim piatu. Baik, kita lanjutkan. 8 tahun usia kakek meninggalkannya,
Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil penggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Nah, di sini. Ini nanti yang akan kita elaborasi, kita kaji lebih mendalam, yaitu ketika berdagang saat remaja. Kita apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi ketika berdagang. Ya, lanjut. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan isyarat, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Nah, ini juga akan kita bahas nanti. Pada umur ke-30 mempersatukan bangsa. Maksudnya bagaimana? Nah, pada waktu itu ceritanya ada konflik antar tokoh Quraisy. Apa penyebabnya? Yaitu mereka, para tokoh-tokoh Quraisy itu sama-sama berhak merasa mengklaim dirinya paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ceritanya Ka'bah waktu itu setelah direnovasi, Hajar Aswad ini siapakah yang paling berhak untuk meletakkan ke tempat semula? Disinilah Nabi Muhammad SAW tampil untuk mempersatukan bangsa, sehingga konflik itu sudah reda karena solusi yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu nanti kita bahas pada pertemuan ini. Nah, kira-kira kita belajar tentang apa setelah bersalawat, bernyanyi terkait dengan sejarah Nabi dalam lagu tadi? Iya benar, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, benar sekali. Ya, khususnya berkaitan dengan sifat kejujuran dan amanahnya. Nah, sekarang Pak Miftah mau tanya dulu, mengapa sih Rasulullah SAW itu kok diberi gelar Al-Amin? Ya, kalian pasti sudah pernah dengar kan? Karena Rasulullah itu gelarnya Al-Amin. Kenapa kok sampai diberi gelar seperti itu? Al-Amin itu apa sih? Iya benar, jujur. Nah, tentu saja dari situ kalian sudah mampu menemukan jawabannya. Kira-kira gelar ini bukan gelar sembarangan. Ya, hanya orang-orang yang tidak pernah berbohong, selalu jujur dalam berkata. Nah, inilah yang berhak menyandang gelar Al-Amin. Untuk itulah Rasul oleh masyarakat Arab diberi gelar Al-Amin. Sejak kecil sudah beliau menyandang gelar itu, terutama pada waktu berdagang pada waktu remaja. Yang kedua, mengapa masyarakat Arab sangat percaya kepada Rasulullah? Ayo, kenapa? Iya, benar sekali. Buah daripada kejujuran itu adalah kepercayaan. Nah, untuk itulah masyarakat sangat percaya sekali kepada Rasulullah SAW. Iya, apapun yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, mereka pasti percaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad terkenal jujur, tidak pernah berbohong. Nah, pertanyaan terakhir sekarang, apa faktor utama kesuksesan dakwah Rasul hingga Islam tersebar ke seantero dunia? Ya, untuk yang ini nanti bisa kalian susun sendiri jawabannya setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Miftah. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ketika berdagang menerapkan prinsip-prinsip kejujuran yang sangat tinggi. Ya, oleh sebab itu beliau terkenal dengan pedagang yang sangat jujur. Awal mulanya Nabi Muhammad dibawa oleh pamannya Abu Thalib untuk menemui Khadijah, sang saudagar yang kaya raya. Khadijah pun sebenarnya sudah mendengar akhlak mulia Rasulullah SAW, terutama kejujuran.
Untuk itu Khadijah langsung saja memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengelola dagangan. Nah, dalam gambar tersebut kalian tahu Nabi Muhammad bersama dengan partnernya, ya, orang kepercayaan Siti Khadijah juga melakukan perjalanan menuju Syam, Syria. Ini berhari-hari perjalanan. Setelah sampai di tempat tujuan untuk berdagang, ternyata luar biasa sambutan masyarakat sana. Mereka sudah mendengar ternyata kejujuran Nabi dan pelayanan terhadap para pembeli, para konsumen sangat luar biasa, sehingga para pembeli pun sangat puas. Mereka berbondong-bondong beli dan habislah barang Nabi Muhammad SAW, laris manis. Dan laba hasil daripada perdagangan itu kembali dibeli, dibuat membeli barang-barang kembali untuk dibawa ke Mekah, dan begitu seterusnya, sehingga keuntungannya 2 kali lipat. Berdagang besar, dan di sana juga membawa barang juga untuk dibawa pulang dan dikelola, dijual lagi di sana. Nah, cerita yang kedua silakan disimak, kisah peletakan Hajar Aswad. Nah, setelah melihat tayangan tadi, kalian tahu bahwa Makkah itu pernah mengalami kebanjiran, banjir besar, sehingga Ka'bah yang ada di sana itu rusak, mengalami kerusakan yang sangat berat, sehingga orang-orang Quraisy berbondong-bondong untuk memperbaikinya. Nah, pada satu titik tinggal peletakan Hajar Aswad. Hajar Aswad ini terkenal dengan benda yang sangat sakral, sangat suci. Tidak sembarang orang boleh untuk memindahkannya. Untuk itulah para tokoh Quraisy mengajukan diri, mengklaim bahwa golongan mereka, suku mereka yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Demikian juga dengan suku yang lain, mereka saling berebut, aku yang paling berhak, aku yang paling berhak, tidak, aku yang paling berhak, dan seterusnya, sehingga tidak terjadi jalan buntu, tidak ada solusi. Nah, untuk itu salah satu dari mereka mengatakan, nanti kita lihat orang yang masuk melalui pintu Babul Safa atau pintu Safa, itulah yang akan menjadi penengah. Ternyata yang masuk adalah Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad ditunjuk sebagai penengah untuk menengahi konflik yang sedang terjadi. Ternyata luar biasa, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat terpercaya, sangat amanah, dan sangat cerdas. Untuk mengatasi konflik ini, Nabi Muhammad meletakkan sebuah kain, kemudian di atasnya diletakkanlah Hajar Aswad. Kemudian setiap tokoh dari suku yang bersengketa, yang berkonflik itu diminta untuk memegang ujung-ujung kain. Nah, setelah mereka memegang semua ujung kain, diangkatlah kain tersebut dan terangkatlah Hajar Aswad secara bersama-sama. Nah, mereka para suku Quraisy sangat bergembira dengan solusi tersebut, sehingga tidak ada satupun yang merasa dikecewakan. Semua merasa bahagia karena berhasil mengangkat batu Hajar Aswad secara bersama-sama. Kemudian Rasulullah SAW setelah nyampe di tempat Hajar Aswad, beliaulah yang meletakkan kembali. Nah, itulah salah satu kecerdasan Nabi Muhammad SAW, sifat bijaksana dan amanah yang beliau miliki, mampu mempersatukan bangsa
tidak jadi bertikai, tidak jadi bermusuhan hanya gara-gara peletakan hajar aswad. Baiklah anak-anakku semuanya, berdasarkan data dan fakta sejarah tadi, apa sih yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Muhammad SAW? Iya, dari kisah tadi kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang sangat jujur, sehingga orang-orang Arab memberi gelar beliau Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Tentu saja kita sebagai umatnya harus meneladaninya. Yang kedua, Rasulullah SAW adalah pribadi yang dapat dipercaya, dan masyarakat Arab pun sangat percaya. Nah, sehingga memberikan kepercayaan, baik mengelola dagangan seperti yang diberikan kepercayaan oleh Siti Khadijah, ataupun kepercayaan untuk menjadi penengah ketika mereka terjadi konflik, terjadi sengketa dan lain sebagainya. Untuk itulah kita juga sebagai umatnya seharusnya meneladani sikap amanah beliau ini. Ketika kita diberi tanggung jawab, maka kita harus melaksanakan tanggung jawab itu, kepercayaan itu, amanah itu dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anakku semuanya, di sini ada game kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Coba ya, kita jawab gamenya. Ini untuk menguji pemahaman kalian. Sudah siap? Baik, silakan dicermati soalnya. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Beliau terkenal kejujurannya sejak kecil. Beliau selalu bersikap jujur ketika diajak pamannya ke negeri Syam. Beliau berdagang dengan jujur. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin. Cara meneladani sikap Nabi Muhammad SAW sesuai kisah tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah apa yuk? A. Selalu mengatakan yang sebenarnya kepada siapapun. B. Selalu bersikap sopan dan santun kepada siapapun. C. Menjaga aib orang lain dengan tidak melakukan ghibah. D. Selalu berkata santun kepada orang tua dan guru. Ayo, mana coba yang benar? Iya, benar sekali. Coba yang A. Darat. Benar kan? Nah, sekarang soal yang kedua. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan sangat jujur, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Cara meneladani sifat amanah sesuai dengan kisah tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah ya Pak, amanah. Ya, jadi jangan terkecoh dengan redaksi yang di atasnya. Apakah A. Menjenguk teman yang sakit? Apakah yang B. Bersikap baik ketika bermain dengan teman? Apakah C. Datang ke sekolah tidak terlambat? Apakah D. Bila dipercaya menjadi ketua kelas mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab? Ayo yang mana? A, B, C, D. Iya benar, yang D. Pertanyaan terakhir. Karet. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai seorang yang memiliki sifat sabar, tabah, dan bertanggung jawab. Sejak kecil ia telah ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Beliau sosok anak yang mandiri dan banyak melakukan sesuatu dengan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara tepat meneladani sifat tanggung jawab Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Belajar dengan sungguh-sungguh meski memiliki keterbatasan sarana dan biaya. B. Menjenguk teman yang sakit. C. Membuang sampah pada temannya. D. Melaksanakan tugas piket di kelas dengan sungguh-sungguh. Mana? A, B, C, D. Apakah A? Salah. Yang benar yang D. Oke. Baik, luar biasa. Baik. Baiklah anak-anak semuanya, dari apa yang sudah kita pelajari ini, maka kita bisa merefleksi, merenung. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah bisa meneladani apa yang beliau contohkan? Sudahkah kita jujur dalam berkata? Sudahkah kita melaksanakan amanah yang dipercayakan kepada kita? Amanah belajar dengan rajin sholat, rajin ibadah, dan seterusnya.
Mari kita introspeksi diri kita, yang kita lah yang bisa menjawabnya. Baiklah anak-anak semuanya, itulah tadi pembelajaran untuk hari ini. Sekian dulu yang bisa Pak Miftah sampaikan. Silakan kerjakan tugas yang diberikan oleh guru kalian semuanya pada link yang sudah tersedia. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.